Saya mengajar di TK Negeri Pembina Kecamatan Mojorejo. Saya juga akan memperkenalkan diri teman saya. Monggo silakan memperkenalkan diri, Bu Erna. Baiklah, nama saya Erna Fitriningsari. Saya adalah rekan sejawat dari calon CPD Ibu Maria Luciana. Oke, Bu Erna, besok saya akan melaksanakan supervisi di kelasnya Bu Erna. Untuk itu saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Erna. Yang pertama, saya akan memberi penjelasan bahwa supervisi yang akan kami lakukan ini bukannya kami akan membuli atau menilai. Jadi nanti kita, karena kita rekan sejawat, jadi nanti kita saling mendukung, kita saling memberikan masukan supaya nanti kompetensi pembelajaran kita semakin membaik ke depannya. Baik, Bu Erna, nanti hari Rabu saya akan mengadakan supervisi di kelasnya Bu Erna. Untuk hari Rabu. Baik Bu Erna, untuk kegiatan supervisi di kelasnya Bu Erna besok, kegiatan atau langkah-langkah apa yang sudah dipersiapkan dan akan dilakukan oleh Bu Erna? Ya, untuk topik yang saya ambil yaitu makhluk hidup ciptaan Tuhan, dan subtopiknya yaitu binatang yang hidup di daerah dari air, spesifikasi kata. Yang pertama, saya akan membuat media pembelajaran berupa gambar kata. Hal tersebut saya lakukan supaya anak-anak lebih bisa menggambarkan bagaimana tujuannya di dalam harapan, tujuan dan harapan Bu Erna dalam pembelajaran besok ya. Tujuan saya supaya anak-anak lebih memudahkan untuk mengenal binatang kata. Yang kedua, di kegiatan pembukaan seperti biasa SOP, kita melakukan doa di pembukaan, terus kemudian saya melakukan apresiasi, menanyakan pembelajaran yang berlalu dan menjelaskan kegiatan lain yang akan kita laksanakan untuk hari ini. Kemudian di pembukaan saya juga akan menjelaskan bagaimana binatang kata hidup di darat dan di air, habitatnya yang seperti yang diambil. Terus di kegiatan, sebelum masuk ke kegiatan inti, saya akan menjelaskan ke anak-anak kesepakatan pembelajaran kita hari ini, yaitu juga kalau ada yang ingin ke kamar mandi, lebih dahulu harus izin dulu. Terus yang kedua, apabila anak-anak ingin bertanya atau ingin menanyakan sesuatu, mereka harus mengangkat tangan dulu. Kesepakatan kita yang ketiga yaitu setelah anak-anak melakukan kegiatan lain, mereka seperti biasa harus kembali membersihkan dan membereskan semua media yang mereka gunakan. Masuk di kegiatan inti, saya menyiapkan 4 kegiatan lain. 1, di area di meja 1 saya menyiapkan beberapa macam biji-bijian. Di situ anak-anak membentuk huruf A, I, dan R. Bila dirangkai terbaca air. Anak-anak akan menyusun beberapa biji-bijian seperti biji kedelai, biji kacang hijau, kacang merah, dan lain sebagainya yang menempati tempat duduk tersebut melakukan kegiatan itu. Kemudian di meja yang kedua, anak-anak akan melakukan kegiatan membentuk kolam dengan imajinasi mereka, entah itu nanti berupa lingkaran atau berupa persegi, membuat kolam kakak, seolah-olah di situ ada ikan, ada kakak, dan lain sebagainya. Kemudian di meja ketiga, saya menyiapkan gambar. Di situ anak-anak bebas untuk memberi warna kata dengan menggunakan pensil warna, bisa krayon ataupun dengan kapur. Ada beberapa media yang saya siapkan di situ, termasuk juga mungkin spidol. Kemudian di meja yang keempat, anak-anak ada beberapa bangun ruang, gambar bangun. Nah, nanti ada lingkaran segitiga, segi empat. Tugasnya anak-anak adalah menghurufkan dengan cara menggambar
melengkapi gambar yang sesuai dengan urutannya, sesuai dengan pola yang sudah ada. Misalnya lingkaran-lingkaran segitiga, berikutnya anak meneruskan dengan lingkaran-lingkaran dan segitiga. Di situ kurang lebih ada 3 pola urutan. Terus untuk istirahat, sebelum istirahat kita ada kegiatan makan bersama, makan minum, anak-anak seperti biasa berdoa sesuai SOP, berdoa, kemudian makan dengan bekal yang mereka bawa dari rumah, terus doa penutup, kemudian kita bermain luar, kegiatan luar. Terus setelah kurang lebih selama 30 menit anak-anak kembali masuk, saya melanjutkan dengan kegiatan penutup. Di kegiatan penutup, anak-anak kita ajak untuk merefleksikan apa yang sudah saya sampaikan, apa yang ingin menjadi tujuan saya. Anak-anak merefleksikan misalnya kegiatan apa yang hari ini anak-anak sukai, kegiatan apa yang menarik bagi kalian, dan kegiatan apa yang kurang menarik, seperti itu. Hal itu saya lakukan sebagai bahan untuk pertimbangan di hari berikutnya. Tak lupa saya menyampaikan ke anak-anak kegiatan main kita besok adalah sebagai berikut. Tak lupa saya sampaikan itu sehingga mereka sudah memiliki gambaran, memiliki bayangan, oh besok saya akan diajak seperti ini. Mungkin itu kegiatan saya di penutup. Dan setelah anak merefleksikan diri, kemudian berdoa sebelum pulang. Setelah berdoa, mereka bisa berbaris. Biasanya saya melakukan berbaris, atau siapa yang duduk yang paling rapi bisa untuk pulang duluan. Baik, dan untuk setiap semua rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan besok, itu kira-kira kendala apa yang mungkin muncul ketika dalam proses pembelajaran? Untuk kendala, kemungkinan nanti ketika saya harus mendampingi anak di meja 1, misalkan tadi anak-anak membentuk dengan lostat yang saya sediakan di ujian tadi, kemungkinan beberapa biji yang satu dengan biji yang lain kemungkinan bisa tercampur. Misalnya biji jagung tercampur dengan biji itu, tapi tidak jadi masalah. Yang menjadi tujuan saya, anak-anak sudah mampu untuk membentuk huruf dengan sesuai dengan contohnya. Terus kemungkinan kendala yang kedua, biasanya ketika mengurutkan pola di meja yang 4, mengurutkan pola itu masih ada beberapa anak yang kurang paham atau mungkin di situ anak-anak masih perlu pendampingan sehingga harus ditemui. Kalau untuk kegiatan balok sama mewarna, insya Allah mereka sudah. Terus kemudian untuk mengantisipasi kendala yang muncul, yang mungkin akan dilakukan Untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul, misalnya di meja keempat itu yang mengurutkan itu ya, untuk yang mengurutkan untuk geometri itu akan saya dampingi mungkin beberapa anak. Untuk anak-anak yang lain saya beberapa anak yang masuk sudah terdeteksi mereka. Iya. Untuk beberapa anak yang mungkin sudah memahami itu mungkin bisa dilepas sendiri. Tapi untuk beberapa anak yang mungkin kurang dan perlu pendampingan, di situ mungkin masih perlu untuk dihitung. Atau mungkin pembedaan di dalam pemberian materi mungkin. Jadi ada diferensiasi di sana antara anak yang kita anggap sudah mampu dengan yang belum mampu. Mungkin seperti itu juga bisa. Mungkin dari pendampingan itu ya, untuk anak yang mampu mungkin kita sudah mampu, mungkin bisa didampingi tutorial sejawat itu kan bisa. Jadi rumahnya sudah bisa mendampingi rumahnya yang belum bisa, mungkin bisa dilakukan untuk bisa. Kemudian itu untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. Kemudian kita akan aksi nyatanya jelas ketika kita melakukan kegiatan yang sebenarnya. Iya. Dan semoga saja besok kegiatan pembelajaran di kelas bisa kondusif dan semua pembelajaran bisa terlaksana.
Ya, terima kasih Birna, dan besok saya akan mulai pagi, mulai dari awal kegiatan sampai dengan akhir. Saya akan kegiatan ya, muka saya akan supervisi di kelas. Terima kasih. Hadap depan, masih hadap depan, masih hadap depan. Kalau nggak gitu nanti dicari loh. Ini kok hilang. Ternyata ini tipis. Terus lagi. Nanti setelah selesai mengerjakan, kelasnya harus kembali rapi dan bersih. Kelasnya harus kembali ditata. Mainannya harus kembali di tempatnya. Bisa? Bisa, Basit? Bisa. Bukunya harus dirapikan di mana? Di depan. Bisa? Bisa. Lanjut. Kita ke kegiatan main 1. Anak-anak disuruh apa tadi? Diberi kegiatan main apa tadi? Diberi tugas apa? Diberi tugas untuk mewarnai kata saka. Boleh memakai apa? Krayon. Boleh memakai pensil warna, boleh memakai kapur, boleh memakai spidol juga ya. Terus berikutnya di kegiatan main 2, anak-anak boleh bermain balok dibentuk bola. Berikutnya kegiatan main yang ketiga, ini anak-anak boleh menyusun huruf dari biji apa saja tadi? Biji kacang merah, kacang hijau, kedelai, dan juga jagung. Kita bentuk huruf apa? Halo, kita bentuk huruf apa? A, I, R. Dibaca?
saya pengen berbagi sejak lama, karena permasalahan saya ini muncul ketika malah anak tersebut baru mulai untuk di KBM tahun ajaran baru. Jadi saya tuh punya murid namanya si Haikal. Si Haikal itu cenderung untuk tidak bisa mengikuti kegiatan main yang sudah saya siapkan. Seandainya dia mau mengikuti itu hanya beberapa saja kegiatan main yang dia ikuti. Tapi sebagian besar dia cenderung untuk ke salah satu kegiatan main, yaitu balok. Meskipun saya tidak membuka area itu, tetapi Haikal cenderung untuk tertarik ke situ. Di area balok, Haikal biasa membangun hal-hal yang dia inginkan. Misal suatu hari dia membangun jembatan, di mana jembatan itu sangat panjang sekali, balok disusun, kemudian dibuat, dirangkai sedemikian rupa. Besoknya lagi dia kembali ke area itu lagi, dan dia terus membangun dan membangun. Saya tanya, kamu ingin buat apa? Saya ingin buat jembatan. Kemarin kan mereka sudah buat jembatan. Iya, tapi jembatanku belum jadi. Jadi hari itu diteruskan lagi, berikutnya berkelanjutan beberapa hari dia membangun jembatan itu dan sampai jadi. Kemudian dia menyebutkan, aku membuat jembatan dari balok yang bentuknya segi 4 itu ada 5 buah. Saya membuat balok dari bentuk segitiga itu ada 10 buah. Bahkan dia bisa menyebutkan konstruksi itu, apa bentuk bangunannya itu dan balok-balok apa saja yang dia gunakan. Terus besoknya lagi saya coba, saya tidak membuka area balok itu, tetapi Haikal terus menerus berada di area balok itu dan membangun terus. Hari ini dia bangun jembatan, besoknya lagi dia bangun rumah, katanya gedung bertingkat dan lain sebagainya. Tapi saya tetap membiarkannya untuk bebas melakukan kegiatan main yang dia inginkan. Dari kejadian Haikal itu saya tarik kesimpulan, apa mungkin kegiatan main yang saya buat setiap hari itu tidak menarik bagi dia ya. Tetapi kenapa anak-anak yang lain itu sudah bisa mengikuti kegiatan main yang saya inginkan? Begitu ya. Karena tujuan kita dari sharing kita hari ini, apa tujuan Berna yang ingin dicapai. Jadi setelah kita nanti bercakap itu kita kan ada tujuan di sana. Tujuannya Berna apa hasil dari sharing kita? Sebenarnya tujuan saya simpel, pengen mengajak si satu anak ini untuk masuk ke kegiatan main yang sudah saya ciptakan setiap hari belajar. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengajak masyarakat ini untuk bisa mengikuti kegiatan main yang sudah disediakan. Selama ini usaha apa dari Berna yang sudah diberikan untuk mengajak masyarakat ini agar bisa masuk ke kegiatan main yang sudah disediakan? Sebenarnya saya ingin berinovasi, membuat kegiatan-kegiatan main yang jauh lebih menarik dari yang selama ini sudah saya ciptakan. Tapi saya masih mencari referensi, mungkin untuk pembelajaran inovatif yang ada di YouTube bisa saya buat referensi. Dan seandainya saya melakukan pembelajaran seperti itu, mungkin Haikal akan lebih tertarik dengan kegiatan main yang saya ciptakan setiap hari. Sudah dilakukan Bu Irna selama ini untuk mengajak masyarakat. Ya, saya sudah merayunya, mencoba merayu dan berusaha membuat dia, memotivasi dia, dan saya iming-imingi dengan reward sedemikian rupa, tetapi dia tetap pengen buat ini terus tiap hari seperti itu. Tapi kadang kalau saya membuka area yang intinya menciptakan, misalnya anak-anak bebas bermain plastik menciptakan ini, dia senang banget. Intinya dia ada beberapa kegiatan main ya. Bisa menarik Mas Haikal itu. Mungkin nanti ke depannya saya akan membuat inovasi kegiatan main yang lebih menarik lagi sehingga Haikal bisa tertarik. Setiap hari masih saya coba ini. Oke, terus kemudian untuk dari kegiatan main yang selama ini sudah disiapkan ini, apakah tidak ada rencana untuk membuat kegiatan main yang memang apa ya? Mungkin dari awalnya sudah dibuat untuk seperti itu atau bagaimana? Ya,
Mungkin nanti di RPP saya biasa untuk bekerja sama dengan sesama guru, terutama kelompok A. Nanti kita buat RPP dan permasalahan ini mungkin juga nggak terjadi di kelas saya saja, kemungkinan juga di kelas lain. Nanti kita berembuk dengan sesama guru kelompok A, mungkin bagaimana menciptakan RPP yang itu kita masukkan kegiatan yang menarik, lebih menarik dari yang sudah-sudah. Kita kan sebelumnya kan hanya mungkin menarik garis atau meniru, belajar huruf dan angka sederhana. Mungkin nanti pembelajarannya kita bisa menggunakan yang lebih menarik lagi. Jadi tadi sudah disebutkan Bu Erna bahwa mungkin yang bisa dilakukan adalah membuat pembelajaran yang lebih menarik buat masyarakat. Kemudian berusaha untuk menciptakan mungkin ada media-media yang lebih media menarik itu. Mungkin dari jenengan bisa referensinya di YouTube seperti yang disampaikan tadi. Dan kira-kira selain dari rekan kelompok A yang bisa diajak bekerja sama tadi, apakah ada cara yang lainnya, mungkin alternatif lain untuk menciptakan kegiatan yang lebih menarik untuk masyarakatnya? Kemungkinan nanti selain dengan teman-teman ya, saya sharing untuk menciptakan kegiatan yang lebih menarik itu, mungkin bisa juga saya menanyanya anak-anak langsung. Anak-anak pengen kegiatan mainnya seperti apa? Anak-anak tertarik dengan apa? Itu mungkin bisa digali dari pendapatnya anak-anak. Dari nanti sebagian besar misalnya mengingat ini, saya mencoba untuk menciptakan kegiatan main yang lebih disenangi. Ya, mungkin dengan menggali keinginan atau minat dari anak itu bisa lebih anak-anak lebih concern ke sana, lebih perhatian atau lebih tertarik untuk melakukan kegiatan main. Gitu. Kemudian dari beberapa pilihan kegiatan alternatif yang bisa kita dirasakan oleh Bu Erna tadi, kira-kira untuk pelaksanaannya Bu Erna akan melakukannya kapan? Insya Allah sekitar 1 minggu ke depan, karena ini masih perlu koordinasi dan temanya kan berakhir, mungkin berganti dengan topik yang baru, kita bisa memulainya. Untuk topik berikutnya untuk dilakukan koordinasi dengan teman-teman. Oke, nanti untuk kedepannya setelah dengan berkoordinasi teman-teman, kemudian mendapatkan inovasi dalam pembelajaran, kemudian saya mohon untuk diinformasikan perkembangan Mas Eka dengan konsep baru yang mungkin sudah dilaksanakan oleh Bu Erna di kelas. Itu nanti berikutnya mungkin kita bisa ketemu lagi ya Bu Erna. Itu terima kasih, semoga nanti bisa membuat perubahan baru untuk Mas Eka juga di kelas masing-masing, kelas kelompok A khususnya.